Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Al-Aqsa Krisnaya Abidin, Muhammad Elmiezer, dan Muhammad Fatur Rahman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Untuk saat pertama, saya akan membacakan. Yang pertama, yaitu deskripsi masalah 1. Pak Dengklek memberikan Anda dua buah pecahan dalam bentuk A per B dan C per D. Hitunglah A per B plus C per D plus C per D, lalu cetak hasilnya dalam bentuk yang paling sederhana. Bentuk paling sederhana dari suatu pecahan adalah ketika FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Dari paragraf di atas, kita diminta untuk menemukan hasil penjumlahan pecahan dan menampilkan jawaban dengan hasil yang paling sederhana menggunakan fungsi FPB atau faktor persekutuan terbesar. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma penyelesaian masalah. Yang pertama itu ada pendeklarasian variabel A dan B. Selanjutnya, lakukan input sebuah integer ke dalam variabel A dan B. Yang ketiga, pendeklarasian variabel C dan D, lalu melakukan input sebuah integer ke dalam variabel C dan D. Yang kelima, pendeklarasian variabel penyebut, lalu diinisialisasikan dengan hasil dari perkalian antara variabel A dan B. Yang keenam, pendeklarasian variabel pembilang 1 diinisialisasikan dengan hasil dari perkalian di antara variabel A dan B. Yang ketujuh, pendeklarasian variabel pembilang 2 diinisialisasikan dengan hasil dari perkalian antara variabel C dan B. Yang kedelapan, pendeklarasian variabel pembilang lalu diinisialisasikan dengan hasil dari penjumlahan antara variabel pembilang 1 dan pembilang 2. Yang kesembilan, pendeklarasian fungsi FPB dengan parameter berupa pembilang dan penyebut. Yang ke-10, pendeklarasian variabel C, maksud saya variabel F dan E, lalu diinisialisasikan dengan hasil dari fungsi FPB. Yang ke-11, mencetak variabel E dan F. Ya, ini adalah kodingannya dari masalah yang tadi disebutkan. Yang pertama ini ada inisialisasi B dan A dan B dengan input berupa split, yaitu inputnya menyamping. Yang C dan D juga sama. Terus yang selanjutnya ini ada inisialisasi penyebutnya didapat dari input B dikali dengan input D. Selanjutnya itu pembilang, inisialisasi pembilang yang didapat dari integer A, input A dikali dengan integer D, yaitu input D. Selanjutnya itu pembilang 2, integer C dikali integer B. Selanjutnya pembilang sama dengan pembilang 1 ditambah pembilang 2. Dari sini lanjut ke FPB, yaitu pemanggilan fungsi FPB yang parameternya didapat dari pembilang tadi. Kemudian dimasukkan ke fungsi FPB ini. Dari fungsi ini memakai fungsi rekursif di mana dari FPB yaitu persekutuan terbesar hingga didapat persekutuannya agar dapat dibagi baik pembilang dan penyebut. Selanjutnya setelah melakukan fungsi ini lanjut ke inisialisasi hasil yang pertama sama dengan pembilang dibagi dengan FPB dibagi dengan FPB yang tadi. Terus lanjut ke hasil kedua, penyebutnya dibagi dengan FPB yang tadi juga. Selanjutnya itu yang terakhir ada menampilkan hasil 1 dan hasil 2. Yang selanjutnya yaitu deskripsi masalah yang kedua. Dalam dunia informatika, penggunaan struktur data queue atau antrian dan stack atau tumpukan sangatlah umum. Kedua struktur data tersebut memiliki kesamaan, yakni bahwa keduanya dapat diimplementasikan menggunakan array. Sedangkan perbedaannya terletak pada cara keluar dan masuk elemen. Struktur data queue memiliki sifat FIFO atau first in, first out. Artinya, elemen yang pertama kali masuk juga akan keluar pertama kali. Sedangkan struktur data stack memiliki sifat LIFO atau last in, first out. Artinya, elemen yang terakhir kali masuk akan keluar pertama kali juga.
Soalnya pada Pak Dengklek meminta Anda untuk mesimulasikan sebuah struktur data yang merupakan gabungan antara queue dan stack. Pada struktur data ini, suatu elemen dapat masuk ke bagian awal menggunakan perintah push front maupun bagian akhir menggunakan perintah push back. Begitu juga proses pengambilan elemen dapat mengambil dari bagian awal menggunakan perintah pop front maupun dari bagian akhir menggunakan perintah pop back. Diberikan struktur data tersebut dalam keadaan kosong, lakukan n, ini batasnya 1 lebih kecil daripada n lebih kecil daripada 100, maksudnya 10.000. Operasi memasukkan dan mengeluarkan elemen dan tentukan kondisi akhir dari struktur data tersebut. Masalah ini meminta sebuah masukan berupa integer n. Selain itu, juga meminta masukan berupa operasi dari stack atau queue. Operasi-operasi tersebut akan dilakukan kepada sebuah list lalu diulang sebanyak n kali. Algoritma penyelesaian masalah. Yang pertama, deklarasi list dengan nama stack_queue. Program meminta sebuah input berupa integer yang dimasukkan ke dalam sebuah variabel, contohnya n. Terdapat sebuah for loop dengan batas n. Selanjutnya, di dalam for loop, program akan meminta masukan berupa operasi dari stack atau queue, dan jika diperlukan, dapat menginput sebuah integer, baik operasi stack atau queue maupun integer, akan diinisialisasikan ke dalam list dengan nama list tampung. Yang kelima, membagi input menjadi dua bagian dan diinisialisasikan ke dalam list tampung. Elemen ke-1 dari list akan digunakan sebagai operasi stack atau queue, dan elemen kedua digunakan sebagai tempat menyimpan integer dari input. Pak Dengklek meminta Anda untuk mensimulasikan elemen ke-1 atau operasi stack queue diinisialisasikan ke dalam variabel dengan nama operasi. Yang ketujuh, elemen kedua atau integer diinisialisasikan ke dalam variabel dengan nama angka di dalam sebuah blok dengan sintaks try. Jika tidak dilakukan input sebuah integer, maka akan menyebabkan error pada saat proses inisialisasi. Dengan demikian, diperlukan sebuah exception untuk menangani masalah tersebut. Di dalam blok exception tersebut, nilai integer akan diinisialisasikan dengan 0. Selanjutnya, ada pengcondition untuk menentukan operasi yang akan dilakukan kepada sebuah list stack queue. Jika operasi tersebut adalah push front, maka akan melakukan insert angka di posisi pertama atau 0 ke dalam list stack queue. Jika operasinya adalah pushback, maka akan melakukan insert angka di posisi terakhir ke dalam list stack queue. Jika operasinya adalah pop front, maka akan menghapus elemen ke-0 dari list stack queue. Jika operasinya adalah pop back, maka akan menghapus elemen terakhir dari list stack_queue. Langkah 2 sampai 8 akan diulang sebanyak n kali. Ke-10 dilakukan sebuah pengulangan untuk mencetak elemen-elemen dari list stack_queue. Ini adalah kode program dari kasus stack dan queue. Pertama, ada sebuah list dengan nama stack_queue, lalu diminta sebuah input n dengan tipe data integer. Lalu ada for loop sebanyak n kali, lalu di dalamnya terdapat input ke dalam list tampung. List tampung diinisialisasikan dengan menggunakan list tampung titik split yang digunakan untuk memecah dua buah insert dari list tampung. Selanjutnya, variabel operasi diinisialisasikan dengan nilai dari elemen pertama dari list tampung. Selanjutnya ada block try, dengan isinya yaitu adalah variabel angka yang diinisialisasikan dengan elemen ke-1 dari list tampung. Dan ada juga except apabila program tidak memasukkan angka pada list tampung. Selanjutnya akan memasuki pengkondisian. Kondisi pertama, jika operasinya adalah push front, maka akan melakukan stack_queue insert 0 posisi ke 0 dan akan menginsert angka ke dalam list stack queue. Selanjutnya ada operasi pushback yang akan menginsert ke elemen paling terakhir di stack queue. Selanjutnya ada pop front, yaitu mendelete atau menghapus elemen ke 0 atau pertama di list stack queue. Yang terakhir else adalah stack_queue pop untuk menghapus elemen paling akhir di list.
Selanjutnya adalah untuk mencetak seluruh elemen di dalam stack_queue. Berikut adalah bukti dari submission di TLX Toki. Demikianlah presentasi yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.